Puji Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu kembali pagi ini di dalam pembacaan dan perenungan kita akan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, kita membaca di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 22 sampai 29. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Menuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya kita di bawah pengawasan penuntun? Yaitu di bawah pengawasan hukum Taurat. Ya, orang-orang Yahudi dahulu ya berjalan di bawah hukum Taurat, di bawah payung hukum Taurat. Ya. Dan hukum Taurat diberikan kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada manusia, aturan-aturan ini untuk menjaga supaya manusia itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi hukum Taurat itu baik, kata firman Tuhan. Ya, kata hukum Taurat itu baik. Tidak ada hukum yang tidak baik. Hukum itu mengatur, ya, supaya manusia semua boleh berjalan dalam keteraturan. Di setiap rumah tangga ada hukum, di setiap tempat ada hukum, dan hukum itu bisa berbeda sesuai dengan konteks budaya setempat. Ya. Nah, jadi itu seperti saya katakan lalu bahwa pada waktu pertama kali Bontang ini menjadi kota, saudara, jalan-jalan dibangun, kemudian gang-gang semua dibangun, dan waktu jalan-jalan pertama dibangun kami sangat senang sekali. Ya, kenapa? Karena biasanya ya jalannya dari tanah, ini sudah beraspal, lalu kemudian selama beberapa waktu belum ada rambu-rambu jalan, jadi kami bebas jalan kemana saja, belok kemana saja, berhenti di mana saja, tidak ada aturan yang kami langgar oleh karena itu. Tetapi juga tidak ada aturan itu juga bukan sesuatu hal yang baik juga, saudara. Kenapa? Karena orang kadang sembrono gitu, berlalu lintas, tidak melihat kiri kanan, ya, lalu merobos. Nah, sehingga kemudian juga ada terjadi beberapa kecelakaan. Tapi bukan berarti kalau sudah ada rambu-rambu bebas kecelakaan, tidak. Selama orang masih suka melanggar lampu-lampu, ya pasti akan bisa terjadi kecelakaan. Nah, saat rambu-rambu sudah dibuat, rambu-rambu itu sebenarnya kan di rambu-rambu lalu lintas itu dibuat untuk menolong para pengendara ini, saudara, ya, supaya menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi rambu-rambu ini menolong kita sebenarnya. Tapi yang kemarin semua bisa bebas kemana-mana, sejak ada rambu-rambu ini sudah nggak bebas lagi. Dilarang stop, dilarang belok, ada lampu lalu lintas yang mengatur perjalanan lalu lintas. Nah, saudara, sebenarnya rambu-rambu ini, kalau kita katakan hukum ini diberikan kepada mereka yang belum menyadari atau belum memiliki ketaatan secara sukarela kepada hukum. Ya. Orang-orang yang melanggar itu tidak punya kesadaran untuk taat, untuk memberikan jalan bagi orang lain. Misalkan kalau lampu merahnya mati begitu, saudara, orang semua buru-buru kepingin
lewat begitu. Tapi kadang saya lihat ketika lampu merah mati justru orang punya kesadaran untuk bisa menahan diri untuk tidak buru-buru menerobos kalau menunggu kendaraan lain yang lewat. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang nggak punya kesadaran, dia akan langsung saja dengan bebas, saudara. Biarpun lampu merah dilanggar juga. Ya. Jadi sebenarnya hukum ini sebuah penuntun yang akan mendidik, menolong kita untuk bisa memiliki kesadaran secara hukum. Saudara. Untuk bisa mentaati itu, mentaati hukum perlu sebuah kesadaran, perlu sebuah kedewasaan. Nah, di dalam Tuhan juga demikian, saudara. Ya, hukum Taurat itu diberikan sebagai penuntun kepada kita sampai kita memiliki sebuah kesadaran. Ya. Tetapi sayangnya manusia nggak pernah sadar, saudara. Dan tidak ada seorang pun dikatakan oleh firman Tuhan bisa memenuhkan seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya digenapi di dalam karya kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab hanya Yesus satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Ya. Yang satu-satunya manusia. Dia manusia Allah. Allah yang menjadi manusia. Ya. Ini luar biasa. Bahwa Allah merelakan diri untuk dibatasi dalam tubuh manusia. Allah merelakan diri untuk dibatasi. Ya. Dalam tubuh manusia itu satu hal yang luar biasa. Satu kasih karunia Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Nah, jadi hukum Taurat itu diberikan, saudara, sebagai penuntun sampai iman itu datang. Nah, saat iman itu datang, saat kita memiliki kesadaran secara pribadi untuk menerima karya kematian Yesus di atas kayu salib, saat itu juga kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Kenapa? Karena dengan iman kita memiliki kesadaran untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Kesadaran untuk melakukan hukum Taurat tanpa takut, tanpa berhitung untung rugi, tanpa takut bahwa pelanggaran kita akan berimplikasi, berdampak, akan dosa, akan pelanggar. Ya. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa ketika kita melakukan pelanggaran, kita ada di dalam naungan kasih karunia daripada Yesus. Dan kasih karunia Yesus itu berlaku selamanya, seumur hidup kita. Jadi saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman, saudara, dengan rasa percaya yang melahirkan satu tindakan. Jadi iman itu melahirkan sebuah tindakan yang selaras dengan iman. Kalau kita katakan kita mempercayai Yesus dan kita mengasihi Yesus, maka saudara akan dengan kesadaran akan mengerjakan hal-hal yang benar. Saya akan mengerjakan hal-hal yang menurut saudara akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi iman itu membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita melakukan segala sesuatu, pelayanan kita, perbuatan baik kita, ibadah kita, dan apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan di sana, bukan untuk memperoleh sesuatu pahala daripada Tuhan. Atau ketika kita melakukan, kita tidak melakukannya, kita takut dengan hukuman itu. Artinya banyak orang melakukan karena takut dengan hukuman. Misalkan kalau berlalu lintas ada polisi, orang kebanyakan sopan-sopan, tidak mau melanggar lampu merah. Tapi kalau tidak ada polisinya, orang lewat saja, ya kan? Nah, jadi ini orang nggak punya kesadaran. Tapi saat orang punya kesadaran untuk patuh kepada hukum, ya, karena dia sadar bahwa dia warga negara yang taat hukum, mencintai, mengasihi negaranya, maka orang dengan kesadaran sepenuhnya akan mentaati hukum. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut ada polisi atau tidak pada polisi, kita tetap taat pada aturan-aturan lalu lintas. Nah, disinilah luar biasanya kebenaran firman Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kita siapapun.
ya, tidak ada perbedaan dalam Kristus, baik pria, wanita, atau budak, orang merdeka. Semua kita yang beriman kepada Yesus setara kedudukan kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan juga terlalu mengagumi hamba Tuhan, ya, mengagumi para pendeta. Mengagumi boleh saja, tapi yang penting adalah meneladani kehidupan yang benar. Ya. Jadi orang berbeda-beda karunia, berbeda talenta. Ada yang pintar khotbah, ada yang pintar musik, pintar macam-macam lah. Tapi semua itu merupakan kasih karunia Tuhan, anugerah dari Tuhan. Setiap orang punya karunia-karunia yang berbeda. Tapi kita harus menjalankan karunia itu di dalam kasih karunia Allah. Kita mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Jadi hukum kita adalah hukum kasih, itu hukum yang baru. Bukan hukum yang baru sama sekali, tapi hukum yang diperbarui. Jadi saat kita mengasihi Tuhan, maka dengan sepenuh hati, dengan kesadaran kita, tanpa kita sadari sebenarnya, kita sudah mengerjakan hukum Taurat di dalam hidup kita. Jadi hukum Taurat itu hanya penuntun. Tapi saat iman itu datang, maka kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya kita tidak perlu selalu diawasi, ditakut-takuti. Kalau engkau melanggar, engkau akan masuk neraka. Kalau engkau melakukannya, engkau akan dapat surga, engkau akan dapat pahala, engkau akan diberkati. Tidak lagi seperti itu. Tetapi kita akan melakukan segala sesuatu di dalam kesadaran penuh bahwa apa yang kita kerjakan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Kesadaran penuh bahwa kita melakukannya oleh karena kasih kita kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Yesus Kristus. Dan percayalah saudara, ketika engkau melakukannya dengan kesadaran seperti ini, maka engkau melihat betapa luar biasanya mengikuti Yesus. Hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita, dan engkau tidak akan pernah lagi dilanda kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan. Karena engkau tahu Bapa mengasihimu, Yesus mengasihimu. Dia tidak pernah melihat kepada kelemahan, dia tidak pernah mengungkit kekuranganmu, dia tidak pernah mengungkit dosa-dosamu. Iblis yang mengingat-ingatkan kita ini. Tapi dia akan terus memotivasimu. Kalau engkau lemah, dia akan berkata, engkau mampu, engkau sanggup, engkau tidak akan pernah menjadi lemah, engkau akan kuat bersamaku. Aku menuntunmu, aku besertamu, engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah kesepian. Engkau hanya merasa engkau sendiri, tapi engkau tidak pernah sendiri, aku ada bersamamu. Yesus dan Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Jadi percayalah saudara, hari ini engkau akan menjalani hari yang baik di dalam semua kebaikan Tuhan. Mari belajarlah berdoa, serahkan, persembahkan tubuh saudara menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan minta kepada Tuhan pakai hidup saudara untuk menjadi saluran berkatnya, saluran alat kasihnya, untuk memakai mulut saudara untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, memotivasi orang dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, hidupmu akan berbahagia, ya. Saya selalu katakan jalan kedewasaan itu hanya satu, melayani, ya. Jalan pertumbuhan itu hanya satu, saat kita hidup untuk memberi, saat kita hidup untuk memberi diri kita kepada orang lain, kepada siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka akan bertumbuh di dalam kasih kemurahan Tuhan. Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau melayani, semakin kau, karena Tuhan mau hidup kita berkelimpahan, keluar saudara, keluar, dan kau akan, ketika engkau keluar, kau tidak akan berkekurangan, saudara. Banyak orang menahan kekayaannya, banyak orang menahan apapun di dalam hidupnya, tidak berani melepaskannya. Tapi saat kau menahannya, engkau akan terus berkekurangan. Tapi saat kau berani untuk memberi, saat kau berani untuk melayani, dalam hal apapun juga, di dalam kesaksian hidup, di dalam perkataan yang membangun, di dalam pemberian kasih kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang berkekurangan, maka kau akan melihat terus itu, kau akan menjadi saluran berkat yang gak pernah berhenti. Berkat-berkat kehidupan akan mengalir keluar melalui kehidupan saudara. Jadi jangan takut, Tuhan memenuhkan kebutuhanmu. Mungkin Tuhan tidak akan selalu memuaskan keinginanmu, tapi percayalah Tuhan akan memenuhkan kebutuhanmu. Jadi kemanapun kau pergi hari ini, saya percaya di dalam pimpinan Roh Kudus kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.